Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Rizkanto, NIM 1924 10 10 10 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Iradatul Muksinah, NIM 1924 10 10 10 20. Kami dari kelompok 16 dari kelas PBOE akan menjelaskan tentang proyek PBO mengenai sistem penghitung keuangan online shop. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama yaitu, dengan semakin pesatnya perkembangan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis. Perkembangan informasi mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu usaha menciptakan kemajuan di semua bidang yang diperuntukkan bagi kepentingan manusia pada umumnya. Sistem informasi juga merupakan salah satu bagian penting bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, baik dalam memperoleh informasi, mengolah, dan menggunakan informasi tersebut terutama untuk kepentingan internal perusahaan. Yang kedua yaitu perkembangan bisnis melalui media internet semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di dunia terutama di Indonesia. Bahkan sekarang ini internet telah masuk ke berbagai pelosok negeri. Masyarakat yang tinggal jauh dari kota pun dapat memanfaatkan fasilitas internet ini. Saat ini banyak sekali masyarakat yang memulai untuk membuat usaha online shop. Perkembangan online shop atau toko online melalui media internet sudah menjamur di Indonesia. Bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Banyaknya beragam kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan membuat masyarakat Indonesia menjadikan online shop sebagai salah satu tempat berbelanja selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual online shop yang berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik konsumen berbelanja. Mereka memanfaatkan keadaan di mana online shopping sedang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Media internet telah menjadi salah satu sarana promosi produk yang memiliki prospek yang sangat baik saat ini, di mana melalui media internet penjual dapat menjangkau konsumen secara luas. Mengingat pentingnya penghitungan keuangan dalam bisnis online shop, pada tugas proyek PBO kali ini, kami akan membuat suatu sistem atau program penghitung keuangan. Di sini, kami akan membuat sistem penghitung keuangan online shop. Dengan adanya sistem ini, akan memudahkan pemilik online shop untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap melakukan transaksi dalam usaha online shopnya. Selain itu, dengan adanya sistem ini akan mempercepat proses pencatatan keuangannya dan tanpa harus menggunakan kertas untuk mencatatnya, sehingga online shop akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup aplikasi. Jadi, sistem atau program yang kami buat ini akan membantu dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran keuangan di usaha online shop. Selain itu, juga akan menampilkan jumlah seluruh pemasukan dan jumlah seluruh pengeluaran serta jumlah bersihnya selama ini. Dan sistem yang akan kami buat itu diperuntukkan satu aktor atau lebih dikarenakan sesuai dengan kebutuhan, fungsi, dan tujuan dari perhitungan keuntungan. Fitur-fitur yang kami berikan pada sistem yang pertama yaitu ada fitur registrasi. Pada fitur ini, admin akan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menginputkan username, email, dan password. Yang kedua yaitu melihat tentang sistem. Yaitu pada fitur ini kita dapat melihat deskripsi singkat mengenai sistem perhitungan keuangan online shop. Yang ketiga yaitu memasukkan pemasukan. Nah, pada fitur ini admin akan menginputkan pemasukan keuangan setiap harinya dari usaha online shopnya. Yang keempat yaitu memasukkan pengeluaran. Pada fitur ini admin akan menginputkan pengeluaran keuangan setiap harinya. Yang kelima yaitu ada fitur melihat pemasukan dan pengeluaran per bulan. Nah, pada fitur ini kita dapat melihat pemasukan dan pengeluaran keuangan selama per bulan dari usaha online shopnya. Hasil perhitungan ini didapat dari pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap harinya.
Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu melihat pemasukan dan pengeluaran per tahun. Nah, pada fitur ini kita dapat melihat pemasukan dan pengeluaran keuangan selama per tahun dari usaha online shop. Hasil penghitungan itu didapatkan dari jumlah pemasukan dan pengeluaran keuangan setiap bulannya. Nah, untuk fitur yang terakhir yaitu melihat jumlah bersih. Pada fitur ini, kita dapat melihat jumlah bersih dari hasil pemasukan dan pengeluaran keuangan dari usaha online shop. Bab 2. Desain sistem. Nah, di sini terdapat bisnis proses. Bisnis proses itu sendiri adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan. Nah, tujuan dari adanya bisnis proses ini adalah agar pihak-pihak yang terlibat dapat memahami setiap langkah dari proses sistem yang telah kami buat. Nah, untuk pertama kalinya yaitu user harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan registrasi, baru si user ini bisa masuk aplikasi. Setelah user melakukan registrasi, maka user akan melihat fitur tentang. Fitur tersebut berisikan penjelasan singkat tentang aplikasi. Lalu, user bisa langsung memasukkan pemasukan dan pengeluaran di fitur pertama. Di fitur pertama nantinya, user bisa melihat pemasukan sebulan, pengeluaran sebulan, serta jumlah bersih perhitungan tersebut didapat dari data pemasukan dan pengeluaran yang telah diinputkan user, lalu aplikasi akan memproses data tersebut sehingga akan mengeluarkan output pemasukan sebulan, pengeluaran sebulan, serta jumlah bersih. Setelah itu, aplikasi akan memberikan dua pilihan, apakah user ingin melanjutkan ke fitur kedua atau tidak. Nah, pilihannya yaitu Y atau T. Jika user memilih Y, maka aplikasi akan menampilkan jumlah pemasukan setahun, jumlah pengeluaran setahun, dan jumlah bersih. Perhitungan tersebut didapat dari data yang telah ada di fitur pertama dan diproses oleh sistem sehingga mengeluarkan output jumlah pemasukan setahun, jumlah pengeluaran setahun, serta jumlah bersih. Nah, jika user memilih T, maka sistem akan mengeluarkan output terima kasih. Diagram objek. Objek diagram adalah diagram yang menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek ini berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Gambar ini merupakan kelas diagram dari sistem yang kami buat. Ada 5 kelas, yaitu kelas tentang, kelas admin, kelas toko, kelas fitur pertama, dan kelas fitur kedua. Setiap kelas memiliki atributnya masing-masing. Kelas tentang memiliki atribut deskripsi sistem. Kelas admin memiliki atribut ID admin, username, email, dan password. Kelas toko memiliki atribut jumlah hari dan nama bulan. Kelas fitur pertama memiliki atribut bulan, hari, jumlah bersih, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, pemasukan, dan pengeluaran. Kelas fitur kedua memiliki atribut jumlah bersih, jumlah seluruh pemasukan, jumlah seluruh pengeluaran, dan lama bulan. Pada setiap atribut juga terdapat tipe datanya, yaitu ada yang varchar, string, atau integer. Selain atribut, untuk setiap kelas juga memiliki metode. Metode bisa disebut juga sebagai operasi yang ditampilkan dalam format daftar. Setiap metode yang berada di dalam kelasnya masing-masing menggambarkan bagaimana kelas tersebut berinteraksi dengan data. Pada kelas tentang memiliki metode melihat deskripsi sistem. Pada kelas toko memiliki metode melihat pemasukan harian, melihat pengeluaran harian, melihat pemasukan bulanan, melihat pengeluaran bulanan, melihat jumlah bersih, melihat jumlah seluruh pemasukan, melihat jumlah seluruh pengeluaran, dan yang terakhir pada kelas fitur pertama memiliki metode tambah pemasukan dan tambah pengeluaran. Ini merupakan ERD.
Pengertian ERD itu sendiri adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Dalam sistem yang kita buat ini, terdapat dua data, yaitu database registrasi dan juga database toko. Nah, untuk database registrasi itu sendiri berisikan beberapa data. Yang pertama yaitu ada ID registrasi sebagai primary key dengan tipe data integer 10, username dengan tipe data varchar 15, email dengan tipe data varchar 15, dan password dengan tipe data varchar 15. Setelah itu ada juga database toko. Nah, untuk database toko ini berisikan beberapa data. Yang pertama yaitu ada ID toko sebagai primary key dengan tipe data integer 10. Setelah itu ada ID registrasi sebagai foreign key dengan tipe data integer 10, pemasukan dengan tipe data integer 12, serta pengeluaran dengan tipe data integer 12. Bab 3 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu online shop adalah usaha atau bisnis yang banyak sekali kita temukan di masa sekarang ini. Setiap pemilik online shop pasti mencatat jumlah keuangan yang mereka dapatkan dari bisnisnya. Mengingat pentingnya penghitung keuangan, di sini kami membuat sistem penghitung keuangan untuk mempermudah dan membantu pekerjaan pemilik online shop. Sehingga diharapkan nantinya perhitungan yang dilakukan secara otomatis akan menghilangkan kesalahan perhitungan supaya pemilik online shop bisa mengetahui pendapatannya secara pasti. Selain itu, sistem ini juga pemilik online shop dalam melakukan rekap semua data pemasukan dan pengeluaran karena semua data sudah memiliki database yang dapat menyimpan data tersebut, sehingga sistem ini semakin mempermudah pihak pemilik online shop untuk memanajemen keuangan yang ada di bisnis online shop tersebut. Jadi, sistem perhitungan keuangan ini dapat membantu para pemilik bisnis online shop dalam melakukan pekerjaannya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai codingan yang telah kami buat. Di sini pada line 1, 2, 3 terdapat input MySQL, count, dan kursor. Nah, tujuan dari ketiga line ini yaitu untuk menyambungkan dengan database. Pada line kelima terdapat kelas akun. Di dalam kelas akun ini terdapat dev init atau fungsi init. Nah, mengapa di sini terdapat pass? Nah, karena biar bisa menjadi suatu kelas meskipun tidak ada shell. Lalu di bawahnya terdapat fungsi registrasi atau dev registrasi. Di sini, pengguna diharapkan untuk menginputkan username, email, dan password. Lalu di sini terdapat query insert into registrasi values. Nah, tujuan dari query ini untuk menghubungkan dengan database. Jadi semisal username, email, dan password yang telah diinputkan oleh si pengguna, maka di database-nya juga muncul. Lalu di sini terdapat cursor.execute. Nah, di sini fungsinya cursor execute ini untuk mengeksekusi query-nya ini. Lalu di sini terdapat concommit. Nah, tujuan dari concommit ini dilakukan apabila ada perubahan. Lalu di sini terdapat print registrasi berhasil. Nah, untuk menjalankannya, yaitu di sini terdapat user sama dengan akun, user.registrasi, lalu di print. Selanjutnya di bawahnya terdapat kelas tentang. Di dalam kelas tentang terdapat fungsi penjelasan. Tujuan dari fungsi penjelasan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai sistem yang akan digunakan. Nah, di sini terdapat pemaparan yang berisi tentang deskripsi singkat mengenai sistem penghitung keuangan online shop yang digunakannya nanti. Di sini terdapat print pemaparan, lalu untuk menjalankan kelasnya yaitu ABCD sama dengan tentang abcd.penjelasan. Di bawahnya lagi terdapat kelas toko. Di dalam kelas toko terdapat fungsi init,
self pemasukan, pengeluaran. Nah, karena cara kerja pada fitur pertama dan fitur kedua sama, jadi kami cukup menggunakan satu metode saja. Lalu di bawah terdapat def penampung atau fungsi penampung. Nah, metode ini untuk mengolah data dari init. Lalu di bawahnya terdapat daftar pemasukan dan daftar pengeluaran. Nah, ini untuk menampung data pemasukan dan data pengeluaran ke dalam list. Lalu di bawahnya lagi terdapat looping for uang pemasukan, uang pengeluaran, inzip, self.pemasukan, self.pengeluaran. Nah, looping ini untuk memindahkan data dari init pada self pemasukan dan self pengeluaran ke dalam list penampung di atas. Nah, zip sendiri digunakan untuk langsung memproses dua iterable ke dalam dua variabel masing-masing. Di sini self pemasukan diwakili oleh uang pemasukan dan self pengeluaran diwakili oleh uang pengeluaran. Di sini juga terdapat daftar underscore pemasukan.append dan daftar pengeluaran.append. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan data ini. Lalu, di bawahnya terdapat return daftar underscore pemasukan, daftar pengeluaran. Nah, metode ini akan mengembalikan data berupa list, daftar pemasukan, dan daftar pengeluaran. Nanti list ini yang akan digunakan pada fitur pertama dan diteruskan ke fitur kedua. Makanya di sini terdapat return daftar underscore pemasukan dan daftar pengeluaran. Setelah itu, di bawahnya ini terdapat def fitur pertama. Nah, di fitur pertama ini menerima data dari metode penampung yang ada di atas tadi. List daftar pemasukan, list daftar pengeluaran sama dengan self penampung. Ini tujuannya yaitu mengambil data dari metode penampung. Nah, di bawahnya terdapat print jumlah pemasukan, sum. Nah, ini fungsi sum ini yaitu untuk menjumlahkan yang ada di dalam list ini, list daftar pemasukan. Begitupun dengan jumlah pengeluarannya. Jadi dijumlah di dalam listnya. Untuk jumlah bersihnya yang ada di bawahnya itu didapat dari jumlah list daftar pemasukan dikurangi jumlah list daftar pengeluaran. Nah, setelah itu ada def fitur kedua, self data pemasukan, data pengeluaran, jumlah bulan. Nah, fitur kedua ini menggunakan data dari fitur pertama. Di bawahnya ada print data selama. Perbedaan dari fitur pertama dan fitur kedua, kalau fitur pertama itu hanya menampilkan per bulannya saja. Jadi bulan pertama berapa, bulan kedua berapa. Nah, untuk di fitur keduanya ini, dari bulan-bulan tersebut itu nanti dijumlahkan menjadi jumlah seluruh pemasukan. Jadi seluruh pemasukan dari bulan pertama sampai bulan terakhir yang ada di fitur pertama itu dijumlahkan menjadi jumlah seluruh pemasukan. Begitupun dengan jumlah seluruh pengeluaran. Di jumlah bersihnya yaitu sama, yaitu jumlah data pemasukan dikurangi jumlah data pengeluaran. Lalu di bawahnya ini terdapat pemasukan setahun, pengeluaran setahun, sampai pengeluaran sebulan ini merupakan penampungan data. Dan di bawahnya lagi ada nama bulan. Jadi ini penamaan bulan. List dari Januari sampai Desember. Setelah itu di bawahnya ada penyebutan jumlah hari di setiap bulannya. Jadi untuk 31 ini dimiliki oleh bulan Januari, 29 bulan Februari, 31 bulan Maret, dan seterusnya. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada perulangan for egg in range. Perulangan egg ini akan mengulang sebanyak len nama bulan atau sebanyak jumlah bulan yaitu 12 bulan. Nah, untuk kali ini kita cukup menggunakan 2 bulan saja. Jadi yang len nama ini itu dirubah menjadi 2. Setelah itu di bawahnya ada perulangan lagi yaitu for O in range. Ini merupakan perulangan bertumpuk. Perulangan bertumpuk O ini akan mengulang sebanyak jumlah hari dalam sebulan seperti pada list jumlah hari yang ada di atas. Perulangan bertumpuk ini maksudnya
perulangan yang di dalamnya akan dieksekusi sampai selesai baru akan berpindah ke looping yang di luar. Jadi, untuk for o in ring ini merupakan perulangan bertumpuknya, sedangkan for each in ring ini merupakan perulangan yang ada di luarnya. Jika yang for o in ring ini sudah dieksekusi, maka akan berpindah ke perulangan yang ada di luar, yaitu for each in ring. Nah, setelah itu input pemasukan, ini inputan user yaitu pemasukan, input pengeluaran yaitu inputan user pengeluaran. Di bawahnya ada query sama dengan insert into toko value, ini merupakan untuk memasukkan ke database tabel toko. Setelah itu kursor execute, ini untuk mengeksekusi query-nya. Setelah itu ada concommit untuk menambahkan ke database. Lalu ada pemasukan sebulan, ini untuk memasukkan inputan pemasukan user ke dalam list penampung data pemasukan sebulan. Di bawahnya ada pengeluaran sebulan, yaitu untuk memasukkan inputan pengeluaran user ke dalam list penampung data pengeluaran sebulan. Setelah itu ada pemasukan setahun. Jadi pemasukan setahun ini didapat dari jumlah pemasukan yang ada di pemasukan sebulan. Jadi pemasukan sebulan semisal ada bulan 1 dan bulan 2, itu nanti dijumlahkan menjadi pemasukan setahun. Begitupun dengan pengeluaran setahunnya. Setelah itu ada shop sama dengan toko, pemasukan sebulan, pengeluaran sebulan. Ini digunakan untuk inisialisasi ke dalam variabel shop agar kelas toko bisa digunakan. Shop penampung, ini menggunakan metode penampung karena yang ada di kelas toko. Metode fitur pertama itu akan berjalan dengan mengambil data dari metode penampung. Shop fitur pertama ini menggunakan metode fitur pertama, pemasukan sebulan clear ini agar penampung kembali ke semula atau tidak berisi karena akan digunakan di looping selanjutnya. Begitupun dengan pengeluaran sebulan, sama, yaitu agar kembali ke semula dan tidak berisi karena akan digunakan di looping selanjutnya. Setelah itu ada print, yaitu sebagai batas. Nah, setelah itu di sistem itu akan ditampilkan pilihan, mau pilih Y atau T. Nah, ketika si user ini menginputkan Y, maka sistem akan mengeluarkan jumlah pemasukan setahun, jumlah pengeluaran setahun, serta jumlah bersihnya. Ketika usernya ini menginputkan T, maka sistem akan mengeluarkan output terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan codingannya. Nah, sebelum menjalankan codingannya, di sini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Nadia, dan nama bulan diganti 2, dan di sini untuk jumlah harinya diganti 3. Mengapa? Karena untuk menghemat supaya tidak terlalu banyak yang diinputkan sampai bulan 12. Lalu kita run codingannya. Nah, di sini terdapat output masukkan username. Misal masukkan username dengan nama enggak. Nah, di sini si pengguna diharapkan untuk menginputkan emailnya. Lalu diharapkan untuk menginputkan passwordnya juga. Nah, setelah ketiganya diinputkan semua, lalu akan muncul registrasi berhasil. Nah, di bawah registrasi berhasil ini terdapat deskripsi singkat mengenai sistem yang digunakannya ini. Lalu di sini pada bulan pertama, bulan Januari, dan hari ke-1, yaitu di sini si user dianjurkan untuk menginputkan pemasukannya. Misal di hari pertama di bulan Januari, pemasukannya yaitu 1 juta.
Enggak, Ah, enggak usah pakai titik kalau integer. iya, iya. Tuh. Oke. Ulang dari bulan ini. Ya. Jadi, di bawahnya ini terdapat bulan Januari dan hari pertama. Nah, si user diharapkan untuk menurunkan pemasukannya. Misal pemasukannya yaitu 100.000. Lalu pengeluarannya dalam hari pertama semisal 50.000. Lalu di sini juga pada hari kedua dianjurkan untuk menginputkan pemasukannya misal 500.000 dan pengeluarannya 150.000. Nah, di hari ketiga juga seperti itu, semisal 1 juta dan pengeluarannya semisal 300.000. Nah, ini kan langsung ke bulan Februari karena yang tadi pada sini di uh, for O in range diubah menjadi 3 sehingga di sini hanya 3 hari. Lalu ini terdapat bulan Februari hari pertama, misal pemasukannya 750.000, pengeluarannya 45.000, dan pada hari kedua juga dimasukkan pemasukannya semisal 950.000 dan pengeluarannya 240.000. Nah, pada hari ketiga juga semisal 600.000 dan pengeluarannya semisal 36.000. Jadi, di sini juga muncul jumlah pemasukan selama bulan Februari mulai hari pertama sampai hari ketiga, dan di sini juga jumlah pengeluaran mulai hari pertama dan hari ketiga, dan juga ada jumlah bersihnya. Lalu ini terdapat fitur kedua yang akan dijelaskan oleh Nadia. Nah, di sini sistem menampilkan pilihan apakah mau diteruskan ke fitur kedua atau tidak. Nah, pada saat si user ini menginputkan Y, maka di sini akan keluar data selama 2 bulan karena tadi cuma Januari dan Februari. Nah, setelah itu ada jumlah seluruh pemasukan. Jumlah seluruh pemasukan ini didapat dari jumlah pemasukan yang ada di bulan Januari ditambah dengan jumlah pemasukan yang ada di bulan Februari. Begitupun dengan jumlah seluruh pengeluarannya. Jadi, jumlah seluruh pengeluaran ini didapat dari jumlah pengeluaran yang ada di bulan Januari ditambah dengan jumlah pengeluaran yang ada di bulan Februari. Nah, untuk jumlah bersihnya, yaitu didapat dari jumlah seluruh pemasukan ini dikurangi dengan jumlah seluruh pengeluaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam presentasi mengenai proyek PBO kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.